sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. 10 hukum dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran 15 ayat, dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, itu kemudian oleh Tuhan Yesus dirumuskan menjadi 2 hukum. Itulah yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Terima kasih kami Tuhan berikan rumusan tentang hukum Taurat dalam Perjanjian Baru yang mudah kami mengerti dan mudah kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Ya, sebagian saudara dari gereja tertentu sudah hafal ayat firman Tuhan ini. Matius 22, 37 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara pemirsa, di gereja tertentu kita dalam ibadah kita ada menghafal ayat firman Tuhan ini. Tetapi sebagian gereja yang lain tidak khusus menghafalnya dan tidak masuk dalam liturgi. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita satu hal, yaitu
dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu disebutkan tentang 10 hukum. Nah, di mana muatannya di sini yang masuk ke dalam firman Tuhan yang tadi kita dengar, hukum kasih. Dia mulai dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dalam versi Injil Markus, dengan segenap kekuatanmu. Mighty. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua dalam hal ini, kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, tentu engkau tidak akan menyembah berhala. Itu yang disebut pada awal-awal dari Keluaran pasal 20. Tidak mungkin kita menduakan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Seperti dalam rumah tangga. Kalau kita sudah menikah, mencintai satu perempuan atau satu laki-laki, pasangan maksud saya, maka kita tidak mungkin lagi membagi hati kita. Cinta itu tidak bisa terbagi dua, saudara sekalian. Jadi jangan ikut lagu-lagu tertentu yang mengatakan cintaku terbagi dua, cintaku. Bagaimana bisa cinta itu terbagi dua? Cinta itu tulus dan tertuju kepada satu pasangan saja. Ya, kami nanti pada tahun ini akan memasuki usia pernikahan yang ke-41. Luar biasa. Saya percaya Tuhan akan memberi kami umur panjang sampai kami dapat merayakan pernikahan emas. Ya, 9 tahun lagi. Saudara pemirsa, saya tulus hati menyampaikannya kepada saudara-saudara sekalian. Justru setelah kami tua ini, saudara sekalian, ya, di mana sisa-sisa sisa-sisa gantengnya saya itu, sisa-sisanya cantiknya ibu sudah tidak ada lagi. Ya, karena kami sudah tua. Sudah umur saya tahun ini persis berumur 70 tahun. Nanti bulan April, jangan lupa ya. Kalau perlu kirim kadonya kepada saya. Jadi itu maksudnya dengan Tuhan seperti itu. Cinta kita kepada Tuhan tidak mungkin terbagi dua. Saya mau ceritakan sekarang. Ini apa Alkitab ini? Ini kabar baik, good news. Tetapi juga kalau saya mengerti firman Tuhan ini surat cintanya Tuhan. Bagaimana mungkin kita katakan kita mencintai Tuhan tapi tidak pernah baca Alkitab? Oh, jangan main-main sekalian. Itu sebabnya saya dalam renungan saya tertulis, makanan bergizi hari ini yang tertulis, yang hari ini juga tadi sudah ada, ya. Saya muat di renungan yang tertulis itu, di bagian akhir selalu saya muat bagian pasal firman Tuhan. Bacalah itu setiap hari sekalian. Saya membiasakan diri baca Alkitab 3 kali sehari. 1 pasal 1 hari. Termasuk Mazmur 119 sekalian. Saya baca 1 kaligus. Mengapa? Saya mencintai Tuhan Yesus. Saya mencintai penulis ini. Penulis ini siapa? Roh Kudus menggunakan orang-orang kudusnya untuk menulis ini, saudara sekalian. Jadi itu nomor 1. Ketika saya dengan ibu masih pacaran dulu, tahun 1980-an, ya, zaman kami itu, saudara sekalian, zaman kami itu belum ada kayak sekarang, pakai WA, pakai apa segala macam sekalian. Gadget pun waktu itu belum ada, ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin katakan kepada kita semua, tumpukan surat cinta kami itu sampai kami menikah itu setinggi 1 meter lebih. Benar-benar saudara sekalian. Kenapa? Waktu itu teleponan pun amat sangat sulit. Amat sangat sulit. Bayarnya mahal. Ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita semua hari ini bahwa surat cintanya Tuhan
ingin ngobrolnya dengan Tuhan dalam doa, kerinduan pergi ke rumah ibadah, bertemu dengan saudara-saudara seiman dan juga dengan Tuhan, itu menjadi tanda bagi kita semua bahwa kita mencintai Tuhan lebih daripada semua yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, tambahkanlah kasih kami kepadamu Tuhan. Tolong kami semua supaya kami mampu membuktikan diri bahwa kami mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.